Shalom teman-teman KP yang luar biasa. Malam hari ini bertemu lagi kita di dalam ibadah Komisi Pemuda 9 Januari 2021. Saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Kiranya kita semakin antusias dalam mengikut Tuhan, belajar bertumbuh di dalam Dia. Bahkan kita mau belajar melakukan kehendak Dia lebih lagi. Amin. Malam hari ini mari kita dengan sikap teduh, kita mau menghadap hadirat-Nya. Kita mau menikmati hadirat-Nya, menghadap Tuhan. Kita mau menyembah Dia, bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh masuk di tahun yang baru ini. Walaupun kita tahu langkah kita mungkin tertatih dalam menjalani hari-hari yang ada. Seringkali ada duka, ada kesedihan. Tapi malam hari ini kita mau merenungkan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu baik bagi kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah kami yang besar, Allah kami yang tinggi, Allah kami yang luas. Kasih-Mu sangat besar. No height or depth can separate. Steadfast love can escape. Your faithfulness and endless sea. So full of grace and mercy. We sing God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Boleh beri tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. My answers have been stolen. Forgiveness flows from your veins. Your kindness shows in all your ways. Sing, we sing, God is so good. God my shield, my cornerstone.
sembah Dia. Mari tinggikan Dia. Oh Lord, set my eyes on You. My rock, my shield, my cornerstone. Tuhan, Kau baik, Kau selalu baik. Tuhan, Kau baik, Kau selalu baik. Sebab hanya Tuhan, batu karang kami yang hidup. Kekuatan kami, kami tak dapat hidup tanpa-Mu, Yesus. Kami mau sembah Kau, puji Kau. We sing, God is so good. God is so good. Yes. God is so good. He's so good. Sing it again. God, You are good. God, You are good. Oh, God, You are good. God, You're so good. You're so good to me. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me. One more. God, You're so good. You're so good to me. Beri tepuk tangan paling meriah bagi Raja kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Sungguh sukacita yang luar biasa Kau anugerahkan kepada kami. Kami boleh menikmatinya Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan. Kami mau mengalami pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Kami percaya yang lemah, iman malam hari ini dikuatkan. Yang kehilangan pengharapan, menemukan pengharapan yang kekal, yang kuat, yang tangguh di dalam Tuhan. Kami menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Kami tahu perjalanan di tahun ini penuh misteri, tapi kami punya Allah yang luar biasa. Kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Mari kita mau lebih lagi menikmati ibadah malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku
Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, haleluya, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkaulah Allah pertahanan kami, kota benteng kami yang hidup. Kami berseru meninggikan nama-Mu Tuhan. Yeah. Mari sembah Dia. Kami Mari rasakan bahwa Allah dekat, sangat dekat di dalam diri kita. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan, Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. katakan saat ku sembah. Saat ku sembah, ku puji-Mu, Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Kami mau rindu lagi Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Serukan lebih lagi. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Oke teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita kembali bisa berjumpa, bertemu melalui ibadah online kita pada hari ini. Dan kita telah memuji Tuhan. Saat ini kita siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Atas kebaikan Tuhan kami ada sampai saat ini memasuki ibadah yang kedua Komisi Pemuda di bulan Januari tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu, tuntun langkah kami. Dengarkan doa kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah selalu ada jalan. Ya. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. 1 Korintus 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Dan mari kita memperhatikan, kita mendengarkan bersama-sama firman Tuhan ini yang akan dibacakan oleh beberapa teman kita.
1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, satu kali saya beserta dengan istri saya pulang ke kampung halaman saya. Dan teman-teman, karena perjalanan kami, pertama kami harus transit, dan yang kedua transitnya kami itu cukup lama. Udah cukup lama teman-teman juga delay pesawatnya yang menuju ke kampung saya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, karena kami transit, karena pesawatnya juga delay, pada akhirnya saya tidak lagi kebagian kendaraan darat yang menuju ke kampung saya, menuju ke rumah saya teman-teman. Dan apa yang terjadi? Di perjalanan saya berpikir, ini bagaimana supaya saya dan istri saya bisa sampai ke rumah saya pada hari itu juga teman-teman. Saya bergumul, saya berpikir dan saya sempat tidak ada cara yang lain di dalam pikiran saya kecuali ya harus nginap di penginapan atau di hotel di kota kampung saya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tetapi sejenak kemudian saya berpikir lagi bagaimana caranya supaya saya tetap bisa sampai ke kampung saya, ke rumah saya pada hari itu juga. Kenapa? Karena gini teman-teman, keluarga saya sudah menunggu kedatangan saya dan itu pertama kali saya bawa istri saya ke kampung halaman saya, ke rumah saya. Dan mau jam berapapun keluarga saya, orang tua saya dan teman-teman, saudara famili yang ada di rumah saya, di kampung saya sudah menunggu kami untuk pulang. Entah jam berapapun kami pulang, mereka tetap menunggu kami. Maka mau tidak mau saya harus sampai ke rumah saya pada hari itu juga. Di tengah-tengah kebingungan harus bagaimana untuk bisa sampai ke rumah karena tidak ada kendaraan umum lagi, karena kami sudah terlambat, karena kami sudah sore bahkan hampir malam tiba di bandara di pulau saya, di kampung saya teman-teman. Tetapi di tengah-tengah pikiran yang hampir putus asa itu saya masih diberikan jalan keluar. Saya akhirnya menemukan cara yaitu saya menghubungi teman saya lalu kemudian saya harus meminta pertolongan kepadanya dan meminjam kendaraannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Tuhan pun membuka jalan dan teman saya itu memberikan saya kendaraannya untuk dipinjam dan pada akhirnya saya bisa sampai ke rumah saya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat ini kita semua bahkan seluruh dunia sedang berjuang, sedang berusaha untuk mencari jalan keluar bagaimana agar kita, agar bangsa kita terhindar dari pandemi. Bangsa kita dipulihkan, negara kita atau bahkan dunia pulih dari pandemi teman-teman. Kita mencari jalan keluar bagaimana kita menemukan pekerjaan yang baik, yang cocok dengan kita di tengah-tengah pandemi ini teman-teman. Kita mencari jalan keluar bagaimana agar bisnis kita kembali lancar setelah pandemi memberikan dampak yang cukup buruk mungkin buat usaha kita teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bahkan mungkin juga hari-hari ini ada begitu banyak gereja yang terus berjuang bagaimana caranya supaya gereja menemukan cara yang terbaik, jalan yang terbaik untuk memberikan pelayanan yang terbaik melalui online saat ini. Karena kita tahu bersama-sama sebagian besar gereja, bahkan termasuk gereja kita hari ini masih belum bisa melakukan ibadah seperti biasa. Kita hanya bisa melakukan ibadah secara online.
Dan kita terus berjuang teman-teman. Bagaimana supaya kita dapat menemukan cara yang terbaik. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apakah kita bisa menemukan jalan keluar atas setiap permasalahan, atas setiap pergumulan yang kita hadapi, atau bahkan atas pandemi hari ini yang menerpa kehidupan setiap kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita tidak menyerah? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita dapat menemukan jalan keluarnya? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini buat setiap kita, saya mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan ini. Dan dalam firman Tuhan ini, dalam perenungan saya teman-teman, saya menemukan 3 hal minimal supaya kita tidak menyerah dan kita bisa menemukan jalan keluar atas setiap pergumulan, permasalahan yang menerpa hidup kita hari ini. Apakah ketiga hal itu teman-teman? Yang pertama, kita harus mengatakan pada diri kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 di sana dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi teman-teman, yang pertama katakan pada dirimu, apapun itu hari ini pergumulanmu, apapun itu hari ini yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami, kita harus dengan iman berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami hari ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Setiap kesulitan, setiap masalah, bahkan termasuk pandemi hari ini teman-teman, yang sedang kita alami, kita hadapi, adalah pencobaan-pencobaan biasa dan bukan luar biasa. Yang saya percaya bahwa pencobaan-pencobaan itu mampu untuk kita lewati bersama-sama. Tetapi pencobaan itu kita harus hadapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kegagahannya kita sendiri teman-teman, tetapi dengan kekuatan, dengan kegagahan yang kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus teman-teman. Karena kalau kita mengandalkan kemampuan kita, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kalau kita mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan semua yang kita punya teman-teman, maka saya mau katakan gak ada apa-apanya dengan apa yang kita punya, dengan semua permasalahan, pergumulan, pandemi yang silih berganti menerpa hidup kita hari ini. Dalam diskusi kita beberapa hari yang lalu bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan dan beberapa BPJ teman-teman, kita mendapatkan informasi begini bahwa hari ini teman-teman, kalau kita mengalami sakit penyakit, mungkin itu bukan serangan, mungkin kita tidak terpapar COVID-19 teman-teman. Tetapi kalau hari ini kita sakit, kita cukup mengalami kesulitan teman-teman untuk berobat. Kenapa? Karena meskipun kita punya uang yang banyak, tetapi belum tentu kita bisa menemukan rumah sakit yang bisa menerima kita, menampung kita. Kenapa teman-teman? Karena hampir semua rumah sakit di Indonesia terisi penuh dengan orang-orang yang terserang penyakit COVID-19. Yang kedua, bahkan kalau kita punya uang yang banyak, kita bisa pergi ke luar negeri teman-teman untuk berobat. Tetapi maaf, hari ini kita mengalami kesulitan bukan untuk terbang ke tempat yang lain, untuk pergi misalkan ke Singapura atau ke Malaysia untuk berobat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengandalkan kekuatan, kemampuan, kehebatan dan apa yang kita punyai teman-teman, maka saya mengatakan bahwa kita tidak akan bisa menghadapi masalah pergumulan yang datang silih berganti menerpa kehidupan kita teman-teman. Tetapi juga begini, meskipun pencobaan yang kita hadapi itu, yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi itu adalah pencobaan biasa kata Alkitab. Tetapi seringkali itu menjadi luar biasa, seringkali kita berkata ini melampaui kekuatan kita. Kenapa teman-teman? Karena maaf saya katakan, kadang-kadang kita terlalu cemen teman-teman. Kita terlalu
bersedih dengan keadaan kita sendiri, kita terlalu mengasihani diri kita sendiri teman-teman. Jadi seringkali permasalahannya, pergumulannya itu tidak melebihi kekuatan kita, tetapi kemudian melampaui seolah-olah kekuatan kita. Karena kita seringkali jadi orang yang cengeng teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saya mengatakan begini, teman-teman, permata itu tidak akan pernah menjadi berkilau tanpa mengalami gesekan. Sekali lagi teman-teman, permata itu tidak akan pernah menjadi berkilau kalau dia tidak menghadapi yang namanya gesekan teman-teman. Maka sebenarnya demikian juga dengan kita teman-teman manusia, dengan kita anak-anak Tuhan, tidak dapat menjadi lebih sempurna lagi diri kita tanpa kita mengalami pencobaan sebenarnya teman-teman. Saya mengatakan bahwa semakin banyak gesekan kepada permata itu teman-teman, maka semakin berkilaulah dan bernilailah permata itu bukan? Maka harusnya begini teman-teman, semakin banyak cobaan, semakin banyak pergumulan, semakin banyak hal yang kita hadapi, harusnya justru itu semakin membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang militan, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, menjadi sempurna, kasih Allah, kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup setiap kita teman-teman. Karena di bagian berikutnya dikatakan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah memberikan pencobaan kepada kita melampaui batas kekuatan kita teman-teman. Jadi jangan takut. Percayalah teman-teman bahwa selalu ada jalan. Dan percayalah bahwa pencobaan itu adalah pencobaan yang pasti bisa Anda dan saya hadapi, Anda dan saya lewati bersama-sama. Dan kita pasti bisa keluar sebagai orang-orang pemenang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita tidak menyerah sehingga kita dapat menemukan jalan keluar dari setiap pergumulan kita teman-teman. Tadi yang pertama adalah kita harus mengatakan pada diri kita bahwa setiap pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan yang kedua teman-teman adalah percaya bahwa Tuhan pasti memberikanmu jalan keluar. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan bahwa di dalam atau di balik setiap pergumulan, permasalahan, pencobaan yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah tinggal diam, Tuhan pasti memberikan kepada kita jalan keluar. Teman-teman, saya percaya kita semua pernah nonton film Donnie Yen yang berjudul Big Brother bukan? Saya percaya hampir semua kita pernah nonton film ini. Dan saya menonton film ini sebelumnya saya baca deskripsinya seperti apa teman-teman. Dan Donnie ini teman-teman dia mengambil posisi peran sebagai seorang guru yang mengajar di dalam sebuah kelas di mana kelas ini adalah murid-muridnya murid-murid yang bandel bukan, murid-murid yang nakal bukan. Dan Donnie Yen harus menemukan jalan keluar bagaimana supaya dia pada akhirnya bisa mengajar anak-anak murid ini dengan baik dan bukan cuma sekedar mengajar mereka dengan baik tetapi bagaimana supaya ia dapat mengubah kehidupan murid-muridnya ini dari kehidupan yang bandel, yang nakal menjadi anak-anak murid yang punya pribadi yang baik. Bukan saja di mata sekolah, tetapi juga di mata pemerintah pada waktu itu. Dan kita tahu bersama-sama teman-teman, pada akhirnya Donnie Yen bisa menemukan bagaimana caranya supaya dia bisa mengubah anak-anak itu. Kita tahu bersama-sama bagaimana Donnie Yen kemudian dia melakukan penelusuran, dia cari tahu karakter pribadi masing-masing daripada anak-anak itu. Dan pada akhirnya karena dia tidak menyerah teman-teman. Karena dia percaya bahwa ada jalan keluar, maka dia menemukan jalan keluar itu. Dan pada akhirnya dia bisa mengajar anak-anak itu, mengubah karakter kehidupan daripada anak-anak itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan begini, asalkan kita tidak menyerah dalam hidup kita,
maka saya percaya bahwa kita akan menemukan jalan keluarnya cepat atau lambat, teman-teman. Mungkin hari ini kita sedang galau, hari ini kita sedang kebingungan, kita tidak tahu bagaimana cara menemukan jalan keluarnya. Tetapi dengan baik, hanya orang-orang yang tidak pernah menyerah yang bisa menemukan jalan keluar atas setiap persoalan pergumulan yang hari ini sedang ia hadapi. Karena memang selalu ada jalan bagi mereka yang tidak pernah menyerah, teman-teman. Selalu ada jalan bagi mereka yang selalu percaya kepada Tuhan. Apakah hari ini teman-teman yang dikasihi Tuhan sudah mulai menyerah? Saya berdoa dan saya berharap teman-teman kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan pernah putus asa, teman-teman. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dimana pencobaan itu Tuhan izinkan gak melampaui kekuatan kita. Dan yang kedua, di mana Tuhan berjanji bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar buat setiap kita atas setiap persoalan kita. Oh teman-temanku yang dikasihi Tuhan, yang berjanji bukan saya, yang berjanji bukan manusia biasa, yang berjanji bukan orang lain, tetapi yang berjanji adalah Allah itu sendiri, yang kita sembah itu sendiri. Maka teman-teman kita tahu bersama-sama bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani itu adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji atas setiap janji yang diucapkan, yang diberikan buat setiap kita, bukan? Maka percayalah bahwa kalau Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, maka Tuhan juga pasti memberikan jalan keluar buat setiap kita. Amin teman-teman. Saya percaya kita semua pasti tahu, kita pasti pernah membaca atau kita pernah mendengar khotbah atau renungan bicara tentang kisahnya Ayub, teman-teman. Oh, begitu luar biasa pencobaan yang dialami oleh Ayub, teman-teman. Mungkin kalau kita yang alami, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, kita pasti nyerah mungkin. Kita bahkan tidak sampai di level berkata, gak mungkin kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan sementara yang tidak baik kita terima. Kalau Ayub mengandalkan kekuatannya sendiri, teman-teman, maka sebelum istrinya suruh ngutuk Tuhan, dia sendiri pasti sudah ngutuk Tuhan. Tetapi karena Ayub tidak mengandalkan kemampuan, kekuatan dan apa yang ada padanya, dia tidak melakukan seperti apa yang dikatakan oleh istrinya kepadanya. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita tidak menyerah di dalam semua persoalan-persoalan pergumulan yang kita hadapi. Tadi yang pertama kita harus katakan bahwa pada diri kita bahwa pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa. Yang kedua kita harus percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar buat setiap kita. Dan yang ketiga teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita harus jauhi penyembahan berhala. Apa kaitannya dengan menjauhi penyembahan berhala? Teman-teman mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini dikatakan begini teman-teman, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan ini. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, kita harus perhatikan ini. Nenek moyang bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, teman-teman. Keluar dari perbudakan Mesir, teman-teman. Mereka berada di dalam perlindungan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan memerintahkan mereka, nenek moyang bangsa Israel itu agar mereka menjauhi penyembahan berhala. Mereka menjauhi hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi nenek moyang bangsa Israel, teman-teman, mereka tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Dan kita tahu bersama-sama bagaimana kemudian Tuhan menghukum mereka. Mereka semua nenek moyang bangsa Israel, mereka semua mati tewas di padang gurun. Tuhan memerintahkan mereka, Tuhan mengingatkan lagi mereka, bangsa Israel itu, untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tidak melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Tetapi lagi-lagi perintah Tuhan itu, larangan Tuhan itu
tidak dihiraukan oleh nenek moyang bangsa Israel itu. Karena apa yang terjadi teman-teman, Tuhan kembali menghukum mereka. Tuhan kembali membinasakan mereka, teman-temanku yang dikasihi Tuhan. Maka penting teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam kita tidak menyerah dan di dalam kita menemukan jalan keluar atas setiap pergumulan kita untuk tidak masuk di dalam penyembahan berhala. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, gini, mungkin kita tidak ada patung hari-hari ini yang kita sembah seperti yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi apa yang merupakan penyembahan berhala kita hari ini? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bicara tentang berhala adalah sesuatu yang disembah, sesuatu yang dipuja, sesuatu yang diimani juga dan diharapkan bahwa itu bisa memberikan kepada kita sebuah kedamaian, ketenangan, pertolongan. Maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang begini, uang yang banyak, pendidikan yang tinggi, popularitas, rumah yang mewah, mobil yang mewah itu baik teman-teman. Tetapi kita harus ekstra hati-hati agar kita tidak dimanipulasi oleh iblis dan kemudian mengandalkan itu semua, mengandalkan uang yang banyak, mengandalkan pendidikan yang tinggi, mengandalkan popularitas, punya rumah yang mewah dan sebagainya, yang pada akhirnya teman-teman itu kita bisa andalkan lebih daripada kita mengandalkan Tuhan, dan itu berarti kita masuk di dalam penyembahan berhala. Dan kalau kita masuk di dalam penyembahan berhala berarti tidak lagi mengandalkan Tuhan teman-teman. Dan ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan jalan keluar yang terbaik di dalam semua pergumulan, persoalan, masalah yang kita hadapi teman-teman. Dan semua yang kita andalkan itu tadi, di awal saya sudah katakan, itu tidak akan pernah bisa memberikan kita pertolongan yang terbaik teman-teman. Tidak akan pernah bisa memberikan kita jalan keluar. Dan justru semuanya itu teman-teman, yang merupakan berhala itu di dalam hidup kita, akan justru semakin mencerumuskan hidup setiap kita dan semakin membuat kita ketutup pikirannya dan semua teman-teman, membuat kita semakin tidak lagi mempunyai pikiran-pikiran yang jernih, pikiran-pikiran yang positif, dan yang ada akan semakin membawa kita kepada pikiran-pikiran yang negatif. Maka teman-temanku yang dikasihi Tuhan, untuk menghadapi semua tantangan ke depan yang mungkin kita tidak tahu seperti apa, mari kita melakukan, mari kita memiliki ketiga hal ini. Kita nyatakan di dalam diri kita bahwa apapun nanti yang kita hadapi itu semua pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan setiap kita. Apapun nanti yang kita hadapi ke depannya teman-teman, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar buat setiap kita. Dan kita akan menemukannya karena selalu ada jalan keluar bagi orang yang tidak pernah menyerah. Dan yang ketiga teman-teman, sekali lagi, mari kita menjauhi penyembahan berhala, menjauhi mengandalkan semua apa yang kita punyai. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin lebih berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Oh Tuhan, tolong kami, ingatkan kami terus-menerus bagaimana kami menemukan jalan keluar di dalam nantinya kami menghadapi setiap pergumulan pencobaan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Dengar doa, permohonan, ucapan syukur kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman yang dikasihi Tuhan, terima kasih kepada teman-teman yang sampai hari ini masih terus setia untuk mengikuti ibadah Komisi Pemuda melalui online. Dan saya menghimbau, saya mendorong kita semua teman-teman yang dikasihi Tuhan untuk kita tetap semangat membangun hubungan, membangun relasi, beribadah kepada Tuhan. Bahkan mungkin hari ini saya tahu kita tidak enjoy melalui ibadah ini, tetapi setidaknya kita masih punya sarana untuk kita beribadah kepada Tuhan teman-teman. Terima kasih buat rekan
Mas Deo yang sudah memimpin kita dalam ibadah, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua dan juga Mas Deo. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Sekali lagi tetap semangat dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih sudah memimpin ibadah kami sampai berakhirnya ibadah ini ya Tuhan. Dan di dalam semua aktivitas kami berdoa kiranya Tuhan selalu Engkau hadir di sana menemani setiap kami. Karena tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya Tuhan, tanpa Engkau kami sulit, kami ketakutan menghadapi dunia yang begitu gelap ini. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih setiamu, pertolonganmu, penghiburanmu selalu nyata dalam hidup setiap kami. Dengarkan doa kami, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.